ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijal muslimin ya qawiyyu ya matin wa bisyarril zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة عنا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. فقال المصنف الإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى وعد علينا وأفاضنا من بركاته وأسراره ونفحاته وأنواره وعلومه كراماته في الدارين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin ta. Ba'id ma makna tab'id pasira sambian. Ba'adah yuba'idu tab'idon. Ba'id ma makna tab'id pasira sambian. Apa reng makna sebagian, jadi membagi sebagian. Kalau dalam bahasa Arab itu ba'du itu sebagian, bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Kalau nisfu itu separuh, 50%, 50% kalau nisfu. Tapi kalau ba'du itu sebagian, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Ba'id ma makna atab'id pasira sambian. Wa bayyin ban ma makna abayan pasira sambian. Wa batadi ban ma makna ibtida pasira sambian. Fil amkinati, ibtadi itu ta'alluqnya ya. Ibtadi bukan ke depan, bukan dari ba'id, ta'alluqnya itu penting. Jadi ta'alluqnya fi itu hanya ke ibtadi saja. Wabtadi ban ma makna ibtida pasira sambian fil amkinati dalam banyak-banyak makan tempat. Fil amkinati dalam banyak-banyak makan. Bimin kalaban min ta. Bimin kalaban min ta. Murad huruf jirmin menunjukkan makna tab'id dalam kurung sebagian dari, sebagian dari. Koma tabyin dalam kurung nyatana dari, atau dalam bahasa Indonesia yaitu atau berupa. Tabyin atau bayan min bayaniyah, nyatana dari kalau dalam bahasa Madura. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu berupa, koma, dan permulaan dalam kurung sejak dari, dalam hal yang menunjukkan tempat, dalam hal yang menunjukkan tempat. Paham? Insyaallah. Nanti penjelasannya, lanjut dulu. Nutut enggak? Nutut binian. Wa qad ta'ti bentor kadang dateng pona pemin libadil azminati, karena makna kabitnah banyak-banyak zaman. Libadil azminati karena makna kabitnah banyak-banyak zaman.
Tapi terkadang min juga menunjukkan makna permulaan waktu. Tapi terkadang min juga menunjukkan makna permulaan apa? Terkadang itu menunjukkan banyak atau sedikit? Hah? Sedikit. Jadi yang banyak min itu menunjukkan ibtida fil amkinah, permulaan tempat. Ada juga yang menunjukkan permulaan waktu tetapi jarang. Paham ya? Sudah? Wazida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaghin min mafar. Wazida fi nafyin wa shibhihi fajar. Fajar bukan fajar. Fajar. Fajar roh itu ya. Wazida ban itambaaki pona pemin. Fi nafyin idalem kalam manfi wa shibhihi ban saropana ka arwa nafyin ayin nahyi awil istifham. Pokoknya serupanya nafi itu apa? Apa? Paham? Fajarrah maka pas mengecir pona pemin. Fajarrah maka pas mengecir pona pakarwa min nakirotan da isim nakiroh kama libaghin min mafarrin. Akati lafat ma libaghin min mafarrin. Matada libaghin panikekan di orang sekani aja. Matada libaghin panikekan di orang sekani aja. Min mafarrin tining kendengan buruh. Malibaghin min mafarrin nowhere to run. Nowhere to run, ini lagunya Ron Maiden. No place to hide. Tidak ada tempat untuk nowhere to run. Tidak ada tempat untuk no place to hide. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Ada filmnya Van Damme Nowhere to Run, film paling mengecewakan itu dulu ke saya. Jadi ma liwahidin min mafarrin, terjemahnya nowhere to run. Paham? Tidak ada tempat lari bagi orang sekani aja si zalim. Ta murad. Min juga bisa menjadi huruf jir tambahan. Min juga bisa menjadi huruf jir tambahan dengan syarat kalamnya berupa kalam manfi atau shibhul manfi. Dengan syarat satu. Dengan syarat satu. Kalamnya berupa manfi atau shibhul manfi. Kalamnya berupa manfi atau shibhul manfi. Dua, majrurnya berupa isim nakiroh. Dua, majrurnya berupa isim nakiroh. Seperti malibaghin min mafarrin. Mafarrun, mafarrun, mifarrun itu farroh lari, farroh firru firoron. Firrolata firroh. Mafarrun, mafarrun, mifarrun. Paham? Wazannya ternyata mafarrun, maf'alun. Di farro ya farru berarti. Jangan-jangan ini farro ya farru firoron, tempat lari. Lil intiha hatta walamun wa ila to. Lil intiha panika tetap ekan di makna tokatok. Apa? Bukan tok katok ya, tok katok. Apa? Tok katok. Tok katok itu puncak, maksimal, ujung.
lil intihai paneka tetap kandi makna tok-katok. Ini nalangku tidak ya, itu maknanya saya ngaji begitu. Yang dimaksud tok-katok itu puncak. Tidak boleh. Paham? Paham? Hatta tining hatta walamun ban lam wa ila ban ila. To. Murad huruf jir hatta, lam dan ila. Huruf jir hatta, lam dan ila itu menunjukkan makna intiha atau puncak atau puncak, limits. Paham? Sudah. Wa min wabaun yufhimani badala, wa min tining min wabaun ban ba yufhimani panika apareng pemahaman pona pemin ban ba yufhimani panika mapaham pona pemin ban ba badalan de makna genteh to, badalan de makna genteh to. Akan tetapi min dan ba, akan tetapi min dan ba, akan tetapi min bayar nyambung ke depan, akan tetapi min sebagaimana ba, sebagaimana ba itu bisa juga bermakna ganti, itu bisa juga bermakna, itu bisa juga bermakna ganti. Tok wallamu tining lam lil milki panika tetap kandi makna milik. Lil intiha tadi panika karana, bukan tadi ya, apa? Karana, ya karana. Lil intiha panika wallamu tining lam lil milki panika karana makna milik. Wasibhihi ban saro panaka arwa milik. Tok. Paham? Titik. Murad. Huruf jir lam menunjukkan mana milik, makna milik atau sibhul milik. Huruf jir lam itu menunjukkan makna milik atau sibhul milki. Nanti dijelaskan nanti. Tok. Wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi. Wa fi ta'diyatin ban dalam makna mutaaddi, ban dalam makna ma mutaaddi. Wa fi ta'diyatin ban dalam makna ma mutaaddi. Aidan hale juga. Wa ta'lilin ban makna ta'lil kufiyah i'anutaki ponapa karo lam. Kufiyah i'anutaki ponapa karo lam. Tok. Lam juga berfungsi lam juga berfungsi menunjukkan makna ta'diyah. Jadi artinya ada kalimat fi'il yang muta'addinya dengan huruf jir lam. Paham? Lam juga berfungsi menunjukkan makna ta'diyah dan ta'lil. Ta'lil dalam kurung karena, dan ta'lil dalam kurung karena. Nah, coba lihat sekarang Ibnu Akilnya langsung, karena ini hanya contoh-contoh terus. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah taji'u min litab'idi wa libayanil jinsi wa libtida'il ghayah fi ghairi zamani kathiran wa fi zamani qalilan wa zaidatin. Jadi ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libat il azminah wa zidah. Paham?
Min untuk menunjukkan tab'id, atau bayanul jinsi menjelaskan, atau libtida'il ghayah permulaan dari puncak, awal dari puncak. Fi ghairi zamani kathiron, awal dalam selain waktu itu banyak, wa fi zamani qalilan, sedikit awal. Kalau menunjukkan awal apa? Waktu, zaman. Wa zaidatin famithaluha litab'id qauluka akhadtu minad darahim wa minhu qauluhu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Wa minan nasi itu contoh min litab'id. Wa minan nasi ben panika sebagian dari manusia man tining orang yaqulu amanna billah. Paham? Atau yang sebelumnya itu qauluka akhadtu minad darahimi, aku mengambil sebagian. Wa mithaluha li bayanil jinsi, contoh yang bayanul jinis yang menjelaskan jenis, qauluhu ta'ala fajtanibur rijsa minal awsan. Fajtanibu maka ajau'na pasira kalian ar-rijsa, sesuatu yang menjijikkan. Yang dimaksud menjijikkan di sini sesuatu yang najis, ya. Sesuatu yang menjijikkan. Minal awsani berupa nyata naderi. Minal awsani nyata naderi banyak-banyak arcah berhala. Minal awsani nyata dari banyak-banyak sabak kita benar mata berak nah. Jengkok sih berak, mak ben tak berak, heran. Paham? Minal awsani nyata dari banyak-banyak. Wa mithaluha libtida'il ghayah fil makan, contoh permulaan ghayah di dalam qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat khusus besok malam. Apa? Isra Mi'raj. Kan semua acara itu biasanya ada ayatnya khusus. Kalau acaranya Isra Mi'raj ya ayatnya ini biasa yang ditulis di belakang itu. Kalau ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu biasa acaranya apa? Imtihanan. Kalau di belakang wa angkihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum, itu biasanya acara pernikahan. Ada itu ayat yang sudah sering dipakai. Belum pernah di imtihanan ada tulisan fankihu ma tabalakum. Paham ya? Atau di walimah ada tulisan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu belum pernah ada. Tapi saya pernah, ini kalau diceritakan panjang, saya pernah itu karena alasan tertentu di sebuah walimah saya menyampaikan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya sampai di situ, tidak ada lanjutannya. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani. Itu talqin asli itu. Itu contoh min yang permulaan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil harami, sejak dari. Jadi permulaannya dari paham? Itu namanya ibtidaul ghayah. Paham ya? Ilal masjidil aqsa, sampai itu intihaul ghayah.
yang tokatok itu tadi. Paham? Paham? Wa mithaluha libtida'il ghayah fil zaman. Adapun contoh min yang menunjukkan ibtida'ul ghayah di dalam zaman, qauluhu ta'ala la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. La masjidun, demi Allah masjid itu tining masjid ussisa panika didasarkan pona masjid alat taqwa atas min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, sejak awal masa. Itu min yang menunjukkan ibtidaul ghayah fiz, tapi tidak banyak. Paham ya? Adapun yang ziyadah sudah jelas tadi, contohnya malibarin min mafarid. Paham? Lanjut. Lil intiha hatta wa lamun wa ila wa min wa ba'un yufhimani badala sampai wa ila. Hatta lam ila itu menunjukkan intiha ilal masjidil haram itu tadi. Paham ya? Kemudian lam, contohnya yang lam, nah ini yang penting dulu. Hatta, yang ada dua hatta yang kita kenal, hatta huruf atof dan hatta huruf jer. Paham? Bedanya, kalau hatta huruf atof yang setelah hatta ketentuannya itu sama dengan sebelum hatta. Paham? Itu yang hatta huruf atof. Ketentuan yang berlaku pada sebelum hatta itu juga berlaku ke setelah hatta. Contoh, akaltus sama kata hatta roksahe atof. Roksa ataf ke samakah. Paham ya? Aku makan ikan hatta roksahe, sampai ke kepala-kepalanya. Artinya ikannya dimakan, kepalanya dimakan. Paham enggak? Paham enggak? Tapi kalau hatta huruf jir yang berlaku pada sebelum hatta tidak berlaku pada setelah hatta. Akaltus sama kata hatta roksiha, itu yang huruf jir. Paham ya? Aku makan ikan hatta roksiha, sampai ke kepalanya saja. Jadi yang dimakan hanya ikan ke belakang, kepala tidak. Paham enggak sampai di sini? Paham enggak? Paham? Contohnya di Quran itu. Surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta itu huruf jir. Jadi ketika sudah matla'il fajr tidak termasuk Lailatul Qadar sudah. Paham ya? Ketika sudah fajar, halo? Halo? Medal terbit itu sudah tidak termasuk Lailatul Qadar. Paham ya? Kalau hatta matla'al fajar misal, maka sejak malam sampai terbit fajar itu masih Lailatul Qadar. Paham enggak sampai di sini? Oke. Wala yajurru wala tajurru hatta, dan hatta tidak ketemu binian. Halo, hoi. Wala tajurru hatta itu tidak mengejirkan illa ma, kecuali pada isim kana sebeda ponapa ma akhiron panika akhir maksud. Hatta itu hanya mengejirkan pada sesuatu yang merupakan akhir dari suatu maksud. Au muttasilan, atau yang bersambung bil akhiri, dengan akhir maksud. Paham? Paham? Contoh, qaulihi ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya ketika matla itu sudah bukan ma,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita bicara apa? Malam Lailatul Qadar. Paham? Hatta matla'il fajr, berarti matla' sudah tidak termasuk malam. Paham ya? Sudah tidak termasuk. Nah itu sudah akhir sudah. Jadi hatta itu sudah akhir, matla' itu akhir dari malam. Itu matla'. Makanya hatta masuk kepada sesuatu yang menunjukkan akhir, terakhir sudah, tidak ada lagi setelah itu. Paham? Paham? Atau sesuatu yang bersambung dengan akhir. Contohnya yaitu hatta matla'il fajr. Akhirnya adalah fajr. Matla' itu muttasilan bil fajr. Paham? Halo? Oleh karenanya wala tajurru ghairahuma fala taqulu sirtul barihata hatta nisfil laili. Aku berjalan sejak kemarin. Paham? Hatta nisfil laili, sampai separuh itu tidak boleh. Kenapa? Karena setelah separuh malam, pagi atau masih ada malam? Malam. Masih ada malam atau langsung pagi? Masih malam. Masih termasuk malam atau tidak? Masih malam. Berarti bukan akhir masih. Tidak boleh pakai hatta. Paham ya? Tidak boleh pakai. Kalau ingin menunjukkan akhir sampai nisfil lail, pakai ila saja. Jangan pakai hatta. Paham dah sampai di sini? Oke. Kemudian wasti'malul lam lil intiha qalilun. Tetapi menggunakan lam untuk menunjukkan makna puncak itu jarang. Ada tapi wa minhu qauluhu ta'ala, di antara yang qalil itu ada firman-Nya Allah Ta'ala. Kullu yajri li ajalim musamman. Semuanya beredar li ajalin, sampai dek titi mongso, sampai dek masa musamman yang sudah ditentukan. Jadi li itu sampai terakhir itu sudah, sampai ke masa yang sudah ditentukan. Wa tusta'malu min wal ba bimakna badalin. Min dan ba juga kadang berarti badal. Faministi'mali min bimakna badalin qauluhu azza wa jalla. Di antara contoh min yang bermakna badal adalah firman Allah Ta'ala, araditum bil hayatid dunya. Ada dunianya ya? Ada dunyana. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Ya. Surat At-Taubah ayat 38. Araditum, apakah kalian bil hayatid dunya, dengan kehidupan yang hina, kehidupan dunia, minal akhirati, tetigenten dari akhirat. Paham? Minal akhirati, tetigenten dari akhirat. Ai badalal akhirati, tetigenten dari akhirat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlifun. Walau nasya'u, dan seandainya kami berkehendak, laja'alna, maka kami menjadikan minkum, tetigentena dari kalian, malaikatan, de malaikat, fil ardi yakhlifun. Andaikan kami mau, maka aku jadikan malaikat menjadi khalifah di bumi, badalan minkum. Paham ya? Menjadi ganti dari kalian. Paham? Itu contoh min yang berarti badal. Wa min isti'malil ba'i bima'na badalun ma warada fil hadis. Yang apa ba? Yang berarti apa? Halo? Ma warada fil hadis, sesuatu yang datang dari hadis, dari Rasulullah di dalam hadis. Ma yasurruni biha humurun na'ami. Ma yasurruni, ma yasurru, tidak membahagiakan ni padaku, biha, tetigenteh dari ka'arwa sholatil lail. Biha, tetigenteh dari ka'arwa sholatil lail.
Humurun na'ami ponapa miranah binatang ternak. Ponapa miranah? Jadi binatang ternak yang merah, dalam hal ini unta merah, itu sesuatu yang paling mahal. Paham? Katakanlah mungkin sekarang ini kalau mobil mungkin apa ya? Hummer lah. Hummer yang harganya belasan miliar atau apalah, tapi tidak membuat bahagia bagi Rasulullah jika sampai ketinggalan sholat malam. Paham ya? Paham? Wala mulil milki wa shibhihi. Adapun lam, sudah tadi taqaddama anna lam takunu lil intiha. Sudah dijelaskan di depan bahwa lam menunjukkan mana intiha. Wa dzakara huna annaha takunu lil milki nahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lam menunjukkan mana segala yang di bumi dan segala yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Wal mal li Zaidin, itu milik. Syibhul milik itu maksudnya kayak gini, nahu al julluh lil faros. Paham? Al julluh tining pakapah. Pakapah itu pelana. Lil farosi panika ikandi. Apa? Itu syibhul milik kayak gitu. Sama dengan misalkan saya nanya ke Nilna, ini pakan milik siapa? Milik Blacky misalkan, nah seperti itu. Itu milik Blacky artinya bukan milik beneran, itu syibhul milki. Aslinya tetap milik pemiliknya. Kamu kalau tertarik ke biskuit kucing, jangan minta ke kucingnya. Paham enggak? Itu inilah kan punya kucing namanya Blacky misalkan, kamu pengen juga merasakan biskuitnya misalkan, jangan minta ke Blacky, itu kan milik Blacky, jangan. Itu syibhul milki. Paham enggak? Pelana ini milik kuda, iya maksudnya milik kuda itu milik orang yang memiliki kuda, digunakan untuk kuda gitu loh maksudnya. Paham? Itu syibhul milki namanya. Yang milki beneran ya al maluh li Zaidin, as-saubuh li Amrin, itu jelas itu milik beneran. Paham? Halo? Ya. Wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi. Lam juga menunjukkan ta'diyah. Contohnya wahabtu li Zaidin malan. Fahabli di dalam Al-Quran, fahabli min ladunka waliyyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqubah. Da menunjukkan mana? Da kayak maf'ul. Paham ya? Paham ya? Wahabtu li Zaidin malan, aku memberi li Zaidin pada Zaid. Paham? Paham? Halo? Ya. Kenapa harus pakai li Zaidin? Karena wahaba maf'ulnya cuma satu. Sementara istilah memberi ada yang diberi, ada yang diberikan. Paham? Nah yang diberi Zaid, yang diberikan itu seharusnya juga maf'ul. Oleh karena wahaba hanya punya satu, maka yang diberikan itu minta bantuan huruf ngejir lam. Itu li ta'diyah namanya. Paham? Kemudian yang li ta'lil, banyak li ta'lil, wa inni dan seterusnya. Itu kalau li ta'lil tuh sering kita nahu ji'tukah li ikramikah, itu ada sebelum syair. Ji'tukah li ikramikah, kenapa saya datang? Alasannya ta'lil. Alasannya apa? Kenapa saya datang? Karena. Jadi ciri-ciri lam li ta'lil itu kalau bisa menjawab pertanyaan kenapa. Paham ya? Wazid ila akhirih, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a